Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dalam pembahasan kitab Mulakhas al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih, dan kita masih membahas tentang permasalahan wajibatus sholat. Nah, kita sampai pembahasan tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Baik. Kemarin telah kita bahas arkan, ya, rukun sholat. Telah selesai, kemudian kita melanjutkan al-qismu tsani, jenis yang kedua, yaitu wajibatus sholat, wahiyya thamaniyah. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat dan jumlahnya ada 8. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam sholat kita ada 8. Baik. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang perbedaan antara rukun dan wajib, ya. Jadi dalam istilah, kalau kita sering membaca buku atau mendengar ceramah, kadang-kadang kita mendengar rukun sholat dan kewajiban sholat. Apakah ada perbedaannya? Maka kita katakan rukun sholat, atau jawabannya adalah rukun sholat itu hukumnya wajib juga. Nah, rukun sholat itu hukumnya wajib dilakukan. Bahkan lebih daripada hanya sekedar kewajiban. Perbedaan antara rukun dan wajib hanya sekedar istilah untuk membedakan saja. Bahwa kalau rukun sholat itu tidak boleh hilang atau tidak boleh tertinggal dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan lupa. Tidak boleh. Nah, itu rukun, ya. Kalau rukun sholat itu tidak boleh hilang sengaja ataupun lupa. Kalau hilang baik sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Nah, contohnya misalnya sholat lupa baca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah termasuk rukun. Ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah secara sengaja, maka hukum sholatnya tidak sah. Atau ada seseorang yang sholat lupa tidak membaca Al-Fatihah. Ini juga batal sholatnya, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Sedangkan kalau kewajiban sholat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat, harus ada. Akan tetapi kalau lupa, kalau misalnya tertinggal atau hilang disebabkan karena lupa, maka sholatnya tetap sah. Nah, ini perbedaannya dari sisi apa? Antara rukun dan wajib itu, jika ada seseorang meninggalkan karena lupa. Ini perbedaannya dari satu sisi ini. Kalau misalnya orang lupa kewajiban, maka tetap sah sholatnya. Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, ini yang pertama yang perlu kita ketahui tentang wajibat. Kemudian apakah rukun itu tidak termasuk wajib? Maka jawabannya rukun termasuk wajib, bahkan lebih. Hanya sekedar membedakan istilah saja. Wahiyya thamaniyah, ada 8. Al-awwal, yang pertama, kewajiban sholat yang pertama adalah jami'ut takbiratil lati fis sholat ghaira takbiratil ihram. Seluruh jenis atau seluruh takbir. Nah, kewajiban yang pertama dalam sholat adalah seluruh takbir yang ada di dalam sholat. Seluruh takbir yang ada di dalam sholat, kecuali takbiratul ihram, kecuali takbir yang pertama. Takbir itu apa? Takbir itu ucapan Allahu Akbar, ya. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Di dalam sholat itu ada banyak takbir. Yang pertama adalah namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama kali pada waktu kita
memulai sholat. Allahu Akbar pada waktu habis wudhu, kemudian qomat, kemudian pertama kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini hukumnya rukun, termasuk rukun. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh lupa. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah itu ada takbir mau ruku. Nah, setelah baca Al-Fatihah, baca surat, kita mau ruku, baca takbir Allahu Akbar, ruku. Nah, kemudian nanti mau sujud, Allahu Akbar mau sujud. Kemudian Allahu Akbar mau duduk, Allahu Akbar mau sujud lagi. Nah, seperti ini takbir-takbir ini, yaitu takbir-takbir namanya takbir untuk ruku, takbir untuk sujud, takbir untuk duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib, termasuk kewajiban. Namanya apa? Takbiratul intiqal. Takbir untuk berpindah. Nah, berpindah posisi namanya. Dari berdiri mau posisi ruku, takbir dulu, Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir-takbir perpindahan ini hukumnya apa? Wajib. Harus dikerjakan, tidak boleh lupa. Kalau ada orang sengaja ruku tidak takbir, maka sholatnya harus diulang, batal. Nah, sengaja. Tapi kalau lupa, tidak apa-apa. Kalau lupa, tidak mengucapkan takbir. Baik, ini yang pertama. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kabarul imam fakabbiru." Jika imam mengucapkan takbir, maka kalian wahai makmum juga ikutilah dengan takbir. Perintah, ada perintah ya. Perintah bagi imam, berita bagi imam yang di situ juga ada perintah. Imam bertakbir Allahu Akbar untuk ruku, maka kalian juga makmum fakabbir, ikut takbir Allahu Akbar juga. Nah, ada perintah Nabi. Dari perintah Nabi ini menunjukkan wajibnya. Nah, baik. Kemudian ada perkecualian ya. Ada perkecualian atau ada faedah yang lain tentang takbir zawaid di dalam sholat id. Sekarang kita tahu ya, ada takbir itu hukumnya ada dua. Yang pertama termasuk rukun. Ada takbir yang termasuk rukun. Ini apa? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal, takbir perpindahan. Ini hukumnya wajib. Kemudian ada takbir yang lain. Apa itu? Yaitu takbir tambahan pada waktu sholat id. Sholat id itu takbirnya rakaat pertama berapa? 7 ya. Rakaat kedua 5. Nah, takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Harus ya, takbir pada waktu kita sholat id pertama kali Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Hukumnya apa? Hukumnya rukun. Kemudian ada takbir tambahan. Nah, jadi takbir yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga Allahu Akbar sampai yang ketujuh. Ini hukumnya sunnah. Nah, takbir zawaid yang ada di dalam sholat id. Ini hukumnya sunnah. Tidak termasuk rukun sholat id dan juga tidak termasuk kewajiban sholat id. Termasuk sunnah. Nah, artinya kalau misalnya lupa misalnya takbirnya cuma 5 atau misalnya takbirnya cuma 6, mungkin lupa imamnya, hitungnya lupa, maka tidak apa-apa. Nah, karena hukumnya sunnah. Ya, misalnya bagaimana hukum takbir sholat id cuma 6 Ustaz misalnya, atau cuma 5. Maka hukumnya tidak apa-apa, tetap sah. Karena takbir tambahan ini hukum asalnya adalah sunnah.
Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang jenis takbir yang keempat adalah takbirat al-janaiz. Takbir-takbir yang dilakukan pada waktu sholat jenazah. Sholat jenazah ya. Kalau kita sholat jenazah, itu apa? Takbirnya ada berapa? 4 ya kan. Allahu Akbar yang pertama. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah. Kemudian setelah itu Allahu Akbar lagi, baca sholawat. Yang ketiga Allahu Akbar lagi, baca doa. Kemudian yang keempat Allahu Akbar, setelah itu salam. Dalam takbir-takbir sholat jenazah ini semuanya termasuk rukun. Keempat-empatnya ini rukun. Tidak boleh lupa. Nah, tidak boleh lupa dan tidak boleh ditinggalkan. Harus bertakbir keempat-empatnya. Kalau ada orang misalnya sholat jenazah takbirnya cuma 3. Nah, maka harus diulang, tidak sah sholatnya. Tapi kalau 5 ada sebagian berpendapat yang 5 boleh, tidak apa-apa. Takbir 5 kali, ada khilaf perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kurang dari 4 seperti itu atau 2 misalnya, maka tidak boleh karena seluruh takbir ini termasuk rukun yang membentuk sholat. Jadi ini hukum yang keempat ya tentang jenis-jenis takbir. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan tadi jami'u takbiratil lati fi shalat ghairu takbiratul ihram. Seluruh jenis-jenis takbir yang ada dalam salat kecuali takbiratul ihram. Nah, berarti apa? Selain takbiratul ihram itu takbir untuk ruku, kemudian takbir untuk sujud, takbir untuk duduk, takbir untuk sujud lagi, dan juga takbir untuk berdiri. Itu hukumnya wajibah. Hukumnya wajib, harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Fajami'u takbiratil intiqal. Nah, maka seluruh jenis takbir intiqal untuk perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lain. Min qabilil wajib. Ini hukumnya dari sisi wajib. Nah, la min qabilil rukun. Bukan dari hukum rukun. Nah, perbedaannya apa tadi? Kalau wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau lupa bisa ditambal dengan sujud sahwi. Sedangkan kalau rukun itu tidak boleh lupa dan juga tidak boleh dengan sengaja. Nah, baik. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui pula tentang permasalahan takbir ini kapan tempatnya ya. Takbir ini dibaca dalam keadaan kapan. Nah, jadi takbir intikal. Intikal itu artinya perpindahan. Perpindahan itu maksudnya kapan? Jadi yang benar bahwa takbir ini dibaca pada waktu kita bergerak ya, bergerak berpindah. Nah, jadi misalnya kita berdiri habis baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Maka kita baca takbirnya itu pada waktu kita intikal. Intikal itu pada waktu kita bergerak untuk berpindah posisi. Jadi Allahu Akbar sambil ruku ya. Takbirnya ini kita baca dalam posisi kita pada waktu bergerak berpindah. Nah, seperti itu. Artinya apa? Tidak boleh takbir ini kita baca dalam keadaan kita masih berdiri. Nah, misalnya kita berdiri, Allahu Akbar mau ruku, masih berdiri. Allahu Akbar dulu, baru bergerak. Seperti ini salah, tidak boleh. Tidak boleh yang bagaimana tadi? Kita masih berdiri, kita baca takbir. Allahu Akbar, tapi badan kita masih berdiri tegak. Baru setelah selesai takbir, Allahu Akbar selesai, baru ruku. Ini tidak boleh. Karena apa? Takbir ini dibaca pada waktu intikal. Jadi waktu bergerak. Waktu bergerak Allahu Akbar dimulai sambil bergerak untuk ruku. Ini yang pertama yang salah. Kita membaca dalam keadaan masih berdiri sampai selesai takbir badan kita belum bergerak. Ini salah.
Yang kedua yang salah pula adalah seseorang bergerak dulu. Bergerak dulu. Misalnya tanpa takbir, bergerak ruku. Kemudian setelah ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini juga salah. Misalnya apa? Ruku dulu, setelah ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Seperti itu juga salah. Yang benar apa? Pada waktu kita dalam posisi condong, bergerak itu mengucapkan Allahu Akbar. Tidak apa-apa dimulai pada waktu berdiri, kita mulai Allah, kemudian sambil bergerak Allahu Akbar seperti itu. Jadi intinya apa? Bahwa takbir ini diucapkan kapan? Pada waktu kita intikal, berpindah posisi dari berdiri menuju ruku. Nah, pada waktu bergerak tersebut tidak boleh takbir ini dibaca dalam keadaan badan masih berdiri atau sudah ruku sempurna baru takbir. Ini juga kesalahan yang perlu kita ketahui. Nah, karena ada banyak imam yang beralasan, ada ya sebagian ruku dulu, bergerak ruku, sampai selesai ruku baru Allahu Akbar. Alasannya apa? Alasannya agar tidak didahului oleh makmum. Tapi ini salah. Tidak benar ya. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Yang benar pada waktu bergerak. Baik. Kita lanjutkan. Selesai ya. Yang pertama. Kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua. At-tsani. At-tasmi. Kewajiban sholat yang kedua adalah at-tasmi. At-tasmi itu apa maksudnya? Qaulu, yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ucapan. Nah, ucapan pada waktu kita habis ruku, mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini adalah kewajiban sholat yang kedua. Wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Akan tetapi kewajiban ini khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, membaca Sami'allahu liman hamidah ini bagi imam dan munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendirian. Wa amal ma'mum, sedangkan makmum yang di belakang, fala yakuluhu, maka tidak mengucapkannya. Nah, makmum tidak mengucapkan. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu." Nah, Rasulullah mengatakan apa? Idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian wahai makmum ucapkan rabbana walakal hamdu. Nah, jadi sami'allahu liman hamidah itu yang membaca imam. Sami'allahu liman hamidah. Makmum langsung membaca rabbana walakal hamdu. Baik. Kalau salat sendirian, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Nah. Baik. Sami'allahu liman hamidah khusus imam dan munfarid. Sedangkan makmum tidak membacanya. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang tasmi ya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, Allah artinya apa? Sami'a itu mendengar. Allah mendengar liman hamidah. Orang-orang yang memujinya. Baik. Sami'a di sini bukan berarti mendengar ya. Kalau secara bahasa, secara lughah, sami'a itu mendengar. Tetapi maksudnya bukan hanya sekedar mendengar saja. Tetapi apa? Istijab. Istijab artinya mengabulkan. Nah, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau cuma mendengar saja, nah tidak. Tapi apa? Allah mendengar dan Allah setelah itu mengabulkan. Mengabulkan permintaan dan pujian orang-orang yang memuji. Nah, istijab ya, artinya sami'a di sini adalah bukan hanya sekedar mendengar. Setelah itu lupa. Setelah itu tidak ada pahala, tidak. Tapi Allah mendengar dan memberikan balasan bagi orang-orang yang hamidah. Nah, hamidahu. Tahmid. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Alhamdu ya. Alhamdu
Alhamdu itu artinya apa? Kita sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, alhamdu itu artinya apa? Adalah zikr mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Artinya apa? Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, jadi alhamdulillah itu artinya kita memuji Allah dan hati kita, lisan kita memuji Allah dan hati kita ada rasa apa? Cinta dan pengagungan. Pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya alhamdu. Alhamdu adalah apa? Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan rasa penghormatan, pengagungan. Itu namanya alhamdu. Karena apa? Sering kita memuji manusia ya. Kita punya atasan atau kita punya tetangga. Kadang-kadang kita puji. Tapi hati kita benci. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kita memuji orang lain. Kadang-kadang kita memuji orang lain. Tapi hati kita tidak senang. Hati kita apa? Terpaksa. Nah, misalnya pimpinan saya itu baik. Kadang-kadang kita takut. Atau seseorang mengharapkan sesuatu misalnya. Memuji orang lain. Tapi ada keinginan. Hatinya padahal membenci. Nah, tapi kalau alhamdu, pujian kepada Allah tidak seperti itu. Alhamdulillah itu artinya apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan hati kita cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Nah, seperti itu. Arti apa? Alhamdu. Kita memuji Allah dan Allah mengabulkan pujian kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Al-Thalith, yang ketiga adalah tahmid ya. Tahmid tadi. Tahmid, pujian. Tahmid itu artinya apa? Qaulu, yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, wahai Rabb kami dan bagi engkau segala pujian. Lil imam wal ma'mum wal munfarid. Bacaan Rabbana walakal hamdu ini dibaca, siapa yang baca? Imam juga baca. Imam, kalau jadi imam, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu. Wal ma'mum, ma'mum juga. Kalau ma'mum, imam baca sami'allahu liman hamidah, langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Wal munfarid, nah munfarid membaca ini juga. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ini khusus imam, faqulu, maka ucapkanlah kalian semua, imam maupun makmum, mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu. Nah, dalam riwayat yang lain, Rabbana lakal hamdu. Ini juga benar ya. Jadi boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu tanpa ada wawunya. Baik. Tetapi yang lebih bagus artinya adalah dengan ditambah waw. Tapi seperti Rabbana walakal hamdu, tapi semuanya sahih. Ini kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang ketiga tidak boleh kita melupakannya. Kemudian ar-rabi, yang keempat. Qaul subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim. Fir ruku, zikir ya. Ucapan pada waktu kita ruku subhana rabbiyal azim itu termasuk wajib. Marratan wahidah. Nah, satu kali. Yang wajib adalah membaca satu kali. Membaca zikir subhana rabbiyal azim. Nah. Maha suci engkau ya Allah yang maha azim. Maha azim, maha agung.
maha mulia, maha besar. Baik. Fir ruku, di dalam ruku marratan wahidah. Wajibnya itu membaca satu kali. Pada waktu ruku yang wajib satu kali. Subhana rabbiyal azim. Ini wajib sudah. Kalau seandainya kita baca satu kali kemudian langsung berdiri, sami Allahu liman hamidah, maka sudah cukup melaksanakan kewajiban. Sudah cukup melaksanakan kewajiban. Wa yusannu ziyadah, dan disunahkan az-ziyadah ila salatin, sampai 3. Nah, disunahkan tambahan. Sampai boleh 3, 2, 3 boleh. Hiya adnal kamal. 3 ini adalah kesempurnaan yang paling tingkatan rendah. Wa ila asrin wa hiya a'la, dan diperbolehkan sampai 10 kali. Ini tingkatan yang tertinggi. Nah, jadi boleh ya. Boleh kita pada waktu ruku membaca lebih dari 3. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 2, 3, 4, 5. Nah, diperbolehkan. Baik. Karena apa? Rasulullah tidak membatasi, tidak ada pembatasan. Bahkan Rasulullah membimbing untuk memperbanyak. Beliau mengatakan wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Sedangkan dalam ruku hendaklah kalian apa? Agungkanlah Rabb kalian. Perbanyaklah memberikan pujian yang mengagungkan Allah pada waktu ruku. Nah, boleh. Tapi juga dilihat bagaimana keadaan makmum, kalau kita menjadi imam misalnya, bagaimana keadaan makmum, seperti itu. Kalau kita sholat sendirian, terserah mau baca berapa kali. Tidak ada pembatasan. Baik. Kemudian al-khamis, yang baik, sebelum itu kita sampaikan tentang sebab ya, atau dalil tentang permasalahan ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Nah, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Pada waktu turun qaulillahi ta'ala, pada waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, dalam surat Al-Waqiah. Nah, dalam surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, jadikanlah ini di dalam rukuk kalian. Nah, jadi ini sebab ya. Sebab kenapa doa ini dijadikan zikir pada waktu rukuk, yaitu pada waktu turun surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah jadikanlah ini tasbih dengan subhana rabbiyal azim di dalam rukuk kalian. Nah, ini sebabnya Rasulullah yang memerintahkannya. Baik. Kemudian yang kelima, al-khamis, qauluhu subhana rabbiyal a'la. Ucapan subhana rabbiyal a'la fi sujud, di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, maha suci engkau ya Allah yang maha a'la, tinggi, maha tertinggi. Pada waktu kita bersujud, kita merendah. Posisi kita rendah, bersujud, kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Marratan wahidah, yang wajib itu satu kali. Wa tusannu az-ziyadatu ila 3. Disunahkan menambah sampai 3. Nah, subhana rabbiyal a'la itu wajibnya satu kali. Subhana rabbiyal a'la wajib. Tambah yang kedua sunnah. Tambah yang ketiga sunnah. Nah, di sini beliau menjelaskan ya, kenapa sampai 3 saja. Sedangkan kalau subhana rabbiyal azim boleh sampai 10, boleh sampai 5. Nah, kenapa? Karena apa? Di dalam sujud itu yang lebih utama adalah menambah dengan doa. Nah, perbedaannya itu. Atau sebabnya, rahasianya adalah itu. Perbedaan antara ruku dan sujud.
Kenapa kalau ruku boleh menambah zikir lebih dari 3? Boleh, subhana rabbiyal azim sampai 10 boleh. Tapi kenapa sujud cuma dibatasi 3? Karena apa? Setelah 3 itu lebih bagus, lebih awalnya untuk kalian berdoa. Kalian gunakan untuk berdoa. Nah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu gunakan waktu tambahan untuk berdoa. Ini sebabnya. Kenapa? Dibatasi hanya 3 kali. Nah, Rasulullah mengatakan wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Sedangkan di dalam sujud maka kalian bersemangatlah di dalam berdoa. Nah, maka beliau menambahkan hanya sampai 3 kali saja. Selebihnya lebih baik dan lebih afdal, lebih bagus digunakan untuk berdoa. Karena apa? Ini waktu yang mustajab atau keadaan yang sangat mustajab pada waktu kita sujud. Keadaan yang paling dekat. Nah, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih fa huwa fis sujud. Keadaan yang paling dekat. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya dalam keadaan dia sedang bersujud. Maka apa? Perbanyaklah berdoa. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam, qaul, ucapan, kewajiban yang keenam adalah ucapan Rabbighfirli. Rabbighfirli. Yaitu kapan diucapkan baina sajdataini, pada waktu duduk di antara 2 sujud. Ini dibaca Rabbighfirli. Kapan dibaca? Pada waktu duduk di antara 2 sujud. Marratan wahidah. Kewajibannya cuma 1 kali. Wajib. Nah, wa tusannu ziyadah ila 3. Dan boleh disunahkan sampai 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, seperti itu. Atau ini dalam riwayat Hudzaifah. Ini Rabbighfirli diulang-ulang. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas kemarin telah kita baca ada Rabbighfirli warhamni wajburni, seperti itu, warzuqni. Nah, seperti itu juga diperbolehkan, tetapi yang lebih sahih dalam riwayat yang lebih sahih yaitu di dalam Sahihain itu Rabbighfirli saja tanpa ada tambahan. Lebih baik ini diulang-ulang, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini lebih sahih. Nah, kemudian yang ketujuh adalah at-tashahhud al-awwal, yaitu tasyahud awal, doa tasyahud awal. Wa huwa an yaqul, yaitu bagaimana ucapan tasyahud awal itu adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ini tasyahud awal yang dibaca pada waktu rakaat yang kedua dalam sholat rubaiyah, dalam sholat-sholat yang 4 rakaat. Tasyahud yang pertama ini hukumnya wajib, sedangkan tasyahud yang kedua itu hukumnya rukun, ya, beda. Nah, kemarin telah kita bahas bahwa tasyahud yang akhir termasuk dalam rukun, sedangkan at-tasyahhud al-awwal itu termasuk dalam kewajiban. Nah, baik. Dalilnya apa? Dalilnya yang kenapa dimasukkan dalam kewajiban, sedangkan tasyahhud akhir itu dimasukkan di dalam rukun. Nah, dalilnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kisahnya Nabi. Pada waktu beliau nasya, lupa. Beliau sholat duhur atau sholat asar, ternyata pada waktu rakaat kedua beliau langsung berdiri, lupa, tidak mengerjakan tasyahud yang pertama. Kemudian diingatkan oleh para sahabat, beliau tetap berdiri, melanjutkan, tidak kembali, lam yaud, Rasulullah tidak kembali. Nah, kemudian setelah itu beliau nanti
sujud sahwi. Nah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW lupa tasahud yang pertama. Kemudian beliau tambal kesalahan kekurangan itu dengan sujud sahwi. Maka diambil kesimpulan bahwa tasahud yang pertama itu wajib, tidak sampai rukun. Kalau seandainya rukun, maka harus segera diulangi. Nah, harus segera diulangi dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, ini sebabnya atau perbedaannya antara tasahud yang pertama dan yang kedua. Baik. Kemudian yang terakhir, as-samin al-julus li tasyahhud al-awwal. Duduk, posisi duduk untuk membaca tasahud yang awal. Bacaannya wajib, duduknya juga wajib ya. Nah, duduknya juga wajib, posisi duduknya juga wajib. Dan disunahkan posisinya iftiras, duduk iftiras. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk. Tidak pernah beliau tasahud awal dibaca dalam keadaan berdiri atau berbaring, tidak. Tapi beliau sambil duduk dalam keadaan sehat. Wa mudawamatuhu alaihi, Rasulullah senantiasa mudawamah itu senantiasa mengulang terus menerus, tidak pernah meninggalkan. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, salatlah kalian harus wajib melakukan salat seperti aku salat. Beliau memberikan contoh secara praktek. Salah satu prakteknya yang tidak pernah ditinggalkan adalah julus tasahud al-awwal. Nah, ini 8 ya, selesai 8 kewajiban-kewajiban di dalam salat. Kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkan secara sengaja, maka batal, salatnya tidak sah. Sedangkan yang meninggalkan dalam keadaan lupa atau jahil nanti jahil tidak tahu misalnya, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Baik. Wa man taraka wajiban min hadhihi alwajibat al-qauliyah wal fi'liyah thamaniyata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, baik qauliyah itu ucapan subhana rabbiyal azim, ucapan Allahu akbar, atau fi'liyah perbuatan duduk yang kedelapan ini salah satunya atau lebih dari satu, muta'ammidan dengan sengaja, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Harus diulang. Li'annahu mutala'ib fiha, dan karena apa? Mutala'ib, dia bermain-main, bersendau gurau, tidak serius dalam salatnya. Nah, berbahaya sekali kalau sengaja. Wa man tarakahu sahwan aw jahlan, barang siapa yang meninggalkan sahwan, lupa, aw jahlan, atau dalam keadaan tidak tahu. Misalnya orang baru masuk Islam, belajar salat. Nah, jahal, tidak tahu bahwa membaca subhana rabbiyal azim itu wajib misalnya. Tidak tahu, cuma ruku tanpa membaca. Nah, artinya tidak tahu. Maka fa innahu yasjud li sahwi, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Li'annahu taraka wajiban yahrumu tarkuhu, karena dia meninggalkan suatu kewajiban yang diharamkan untuk ditinggalkan. Fayujubiruhu, maka bisa ditambal kekurangan-kurangannya tadi dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi bisa setelah salam atau sudah salam. Nah, sesuai dengan perincian yang nanti kita baca dalam permasalahan sujud sahwi. Baik, nah ini 8 kewajiban salat ya, yang harus kita perhatikan di dalam salat-salat kita agar salat kita sempurna dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah kita cukupkan dari sini insyaallah pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silahkan. Telepon dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.